sini ternyata kampung ini tempat pusat pembuatan obat dari umbi-umbian ya. Bisa lihat ya bangunan-bangunannya tuh kayak ini tuh kayak campuran tanah sama batu. Saudaraku, jadi ini dulu memang tempat tinggal suku Hui ya. Ya kalau emang suku Hui itu memeluk agama Islam dari zaman dulunya itu. Di China untuk Islam pasti minoritas ya, jadi mereka cara pengajiannya adalah dengan belajar sendiri. Nah ini dia. China menjadi tujuan saya untuk mencari peradaban Islam di Asia. Ikutin saya di Jejak Al-Quran. Kota Dali memang ramah Muslim. Di sini terdapat masjid kuno, pasar, serta restoran halal. Sayangnya, tidak ada angka statistik resmi mengenai total jumlah Muslim di Kota Dali. Akan tetapi, Dali memiliki populasi Muslim yang signifikan, terutama dari suku Hui. Suku Hui adalah kelompok etnis Muslim di Tiongkok yang merupakan hasil asimilasi panjang antara imigran Muslim, pedagang dan prajurit dari Asia Tengah, Persia dan Arab dengan penduduk asli suku Han. Secara fisik, mereka mirip suku Han, namun beragama Islam. Umumnya, mereka bekerja sebagai pedagang, pemilik restoran halal, dan pengrajin, meneruskan tradisi leluhur mereka sebagai pedagang jalur sutra. Saudaraku, perjalanan saya di Dali belum lengkap jika tidak mengunjungi jantung kehidupan masyarakatnya, yakni pasar tradisional Muslim Hui. Saudaraku, sekarang saya berada di pasar momen-momen tertentu ya, yaitu pasar-pasar di mana orang-orang Muslim China berjualan, dan ini juga nggak setiap hari. Dia pada saat momen-momen tertentu aja. Di pasar tradisional ini, kita akan melihat perpaduan unik antara budaya lokal Yunan dengan syariat Islam yang terjaga. Sepanjang mata memandang, terlihat para pedagang menggunakan peci putih dan kerudung khas menyapa setiap pengunjung sembari menawarkan hasil bumi yang mereka jajakan. Namun, yang paling menggoda lidah saya tentu saja adalah kuliner tradisional di sini. Saudaraku, di depan saya ini ada roti goreng yang pembuatannya itu dari tepung, terus di dalam rotinya tuh kayak ada campuran daun bawang, atau variannya tuh juga ada kacang lebur. Saya penasaran banget, saya pengen cobain, kita beli ya satu ya. Rotinya tuh rasanya tuh kayak, kalau di Indonesia tuh lebih ke cakwe ya, tapi di dalamnya tuh kayak ada campuran daun bawang dan teksturnya lembut banget, enak banget dimakan pas hangat-hangatnya. Bismillah. Saudaraku, dalam Islam, pasar merupakan tempat yang dibenci Allah dan merupakan tempat setan menancapkan benderanya. Namun, hal itu bukan berarti Islam mengharamkan pasar atau aktivitas jual beli. Tetapi, Islam mengingatkan umatnya mengenai banyaknya godaan untuk melakukan kecurangan dalam jual beli. Itu sebabnya, Umar bin Khattab pernah menegaskan bahwa jual beli sebaiknya dilakukan oleh mereka yang sudah memahami fikih dalam berdagang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak." Quran Surat Hud ayat 85. Saudaraku, ini tadi kata kakaknya tahu kuah. Nah, itu kayak ada makanan dari tahu tapi ada manis-manisnya. Kita cobain ya, seperti apa rasanya. Xie. Nah, ini dia saudaraku bentukan makanannya. Kita cobain ya. Jadi teksturnya lembut, terus aroma dari tahu itu berasa banget. Cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yang pastinya saudaraku, ini halal. Kenapa halal? Karena yang jualnya adalah wanita muslimah. Subhanallah.
Saudaraku, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang sidikin dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, meski menjadi kelompok minoritas, tetapi umat muslim di Tiongkok tetap memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi di negara ini. Salah satunya adalah dengan membangun industri berbasis komunitas di desa-desa. Di kota Dali, saya membuktikan hal tersebut dengan melihat secara langsung sebuah pabrik pengolahan bahan dasar obat tradisional khas Tiongkok. Yang menarik, seluruh operasional pabrik ini dikelola oleh komunitas Muslim Dali. Saudaraku, sekarang saya sedang diajak sama warga muslim lokal di perkampungan daerah Dali, dan di sini ternyata kampung ini tempat pusat pembuatan obat dari umbi-umbian ya, bahan bakunya ya, yang akan dikirim ke pabrik untuk dijadikan obat tradisional di China. Masya Allah, kita lihat ya di dalamnya seperti apa. Pekerja di sini didominasi para ibu yang bekerja dengan sangat terampil, sembari tetap teguh menjaga syariat berhijab. Proses pengolahan dimulai dengan pemilihan bahan baku yang didatangkan dari perkebunan-perkebunan lokal. Bahan dasar yang telah dibersihkan kemudian diiris tipis menggunakan mesin manual. Dibutuhkan ketelitian dan kecepatan tangan untuk menghasilkan irisan yang seragam sebelum akhirnya masuk ke proses pengeringan dan pemilahan. Sebagian bahan-bahan obat ini akan dikirim ke pabrik untuk dibuat menjadi tablet atau pil agar lebih mudah dikonsumsi. Masya Allah. Oh, seperti ini cara kerjanya, saudaraku. Nah, jadi dia dipotong tipis-tipis lalu dijemur. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, Tiongkok memang terkenal dengan ilmu pengobatannya. Penggunaan ramuan bahan alami seperti tumbuhan, akar, dan biji dianggap lebih aman bagi tubuh dibandingkan pengobatan kimia. Saudaraku, salah satu rempah yang menarik perhatian saya adalah rempah sejenis jahe ini. Jahe atau zanjabil adalah rempah istimewa dalam Islam, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 17 sebagai salah satu campuran minuman nikmat bagi penghuni surga. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Quran surat Al-Insan ayat 17. Dikenal sejak zaman Nabi, jahe memiliki sifat hangat, menyehatkan tubuh, meningkatkan imun, serta berkhasiat sebagai obat herbal alami yang diakui dalam pengobatan tibun nabawi. Kini, saya berada di daerah Donglianhua, sebelah selatan kota Dali. Di sini, di antara lembah hijau yang damai, tersembunyi sebuah permukiman kuno yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra dan penyebaran agama Islam di masa lalu. Desa ini bukan sekadar permukiman biasa, melainkan rumah bagi etnis Hui, Muslim Tiongkok yang telah menjaga tradisi mereka selama ratusan tahun. Masya Allah, saudaraku, hari ini saya bersama Pak Ali mau jalan ke kota tertua suku Hui, dan juga nanti insya Allah kita bakal ke masjid tertua juga di suku Hui ini ya. Dan bisa lihat ya, bangunan-bangunannya tuh kayak ini tuh kayak campuran tanah sama batu, jadi kayak kuno banget sih kelihatannya. Ali adalah salah satu warga lokal Muslim di kota Dali. Masya Allah, memasuki area permukiman, saya langsung dibuat takjub dengan bangunan-bangunan yang tampak seperti kediaman bangsawan Tiongkok masa lalu. Semua ornamennya masih orisinal, dengan atap rumah melengkung yang disebut sebagai feiyang. Saudaraku, jadi ini dulu memang tempat tinggal suku Hui ya, sama seperti tempat tinggal orang China pada umumnya. Tapi ya kalau emang suku Hui itu memeluk agama Islam dari zaman dulunya itu. Dan juga kalau lihat dari arsitekturnya tuh kayak memang khas banget ya bangunannya, bangunan Cina, dan Masya Allah ini bagus banget. 这个房子建于1934年，到现在，就是现在被政府被列为文物保护，就是
游客来到这里来参观我们回民的一个四合院大院。 Rumah yang diperkirakan telah ada sejak awal abad ke-20 ini memiliki ruangan-ruangan khusus yang memiliki fungsinya masing-masing. Ali memperkenalkannya satu persatu kepada saya. 这个就是铜屋，我们当地叫的铜屋。这个就是香炉。 Saudaraku, jadi ini adalah tempat pertemuan ya untuk membahas-bahas hal penting atau tempat membaca Al-Quran, juga bisa tempat pengajian. Dan juga ini katanya di setiap rumah orang suku Hui selalu ada nih kayu yang seperti ini. Nah, ini yang paling penting nih. Ini selalu ada di rumah-rumah orang suku Hui. Namanya kayu cun, kursi cun namanya tadi dibahas ya. Tak sampai di sini, Ali kembali menunjukkan kepada saya bagian lantai 2 dari rumah ini. 这个就是四合院的走廊，整圈的转着走。 Saudaraku, kata Pak Ali ini seperti lingkaran, kita bisa keliling, dan juga di sini ada 4 ruangan ya di bagian atas ini ya. Di salah satu bagian rumah tersimpan pula peralatan dan perkakas kuno yang digunakan oleh masyarakat Hui ketika berkebun dan berdagang di masa lalu. Saudaraku, ini adalah ruangan kedua dan ini ruangan tempat di mana peralatan-peralatan untuk berkebun ke kebun teh. Nah, mereka suku Hui kalau ke kebun itu menggunakan kuda. Nah, inilah peralatan-peralatan yang kita bisa lihat ya. Kediaman Maruci memiliki struktur yang cukup unik dan megah untuk ukuran rumah pada masanya. Namun, yang paling menonjol adalah keberadaan menara di lantai paling atas yang digunakan untuk menjamu tamu kehormatan. 这地方就是一帮重要的客人来招待的地方，它就在3楼的最顶层啊。这个就是当时招待人的泡茶的茶壶。 Menara ini juga memberikan pandangan luas ke seluruh penjuru desa sehingga keluarga Ma dapat memantau lalu lalang kafilah dagang di desa mereka. Saudaraku, ketika berkeliling rumah Maruci, saya penasaran dengan seorang wanita yang menjaga sebuah kios souvenir di dalam rumah ini. Saya tidak menyangka, ternyata ia adalah salah satu keturunan Maruci yang masih menjaga peninggalan nenek moyangnya hingga saat ini. Ia berjualan beragam cenderamata untuk para pengunjung. Ia pun dengan semangat menunjukkan kepada saya kitab suci Al-Quran yang ia gunakan untuk mengaji dan belajar agama. Masya Allah, saudaraku. Walaupun ibu ini kayak semangat banget mau nunjukin kalau beliau masih belajar Al-Quran. Nah, ini dia nih. Nah, karena kita tahu ya di sini kan di China untuk Islam pasti minoritas ya. Jadi mereka cara pengajiannya adalah dengan belajar sendiri. Meski tidak terdapat banyak pusat-pusat studi Islam di Tiongkok, tetapi umat Muslim Hui masih begitu semangat mendalami ajaran Islam dalam kesehariannya. Bahkan, beberapa anggota keluarga Maruci pergi ke Arab Saudi untuk memperdalam ajaran agama dan sudah menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Masya Allah. Cece, boleh minta izin coba Cece bacain ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Masya Allah, saudaraku. Walaupun sekarang suku Hui bisa dibilang di dalam suku minoritas ya, tapi mereka tetap berusaha belajar sendiri membaca Al-Quran dan tetap mengamalkannya. Itu sungguh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, mengejar ilmu agama meski dalam keadaan sulit merupakan perbuatan yang sungguh mulia bagi seorang muslim. Sebab Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, orang alim dan penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.
Wah, Masya Allah, canggih banget ya. Karena udah ada robot, alat-alat yang bisa membantu manusia agar semua pekerjaannya menjadi lebih mudah. Masya Allah, tabarakallah.